Halo sahabat profesionals, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dila Ejeng akan membawakan sesi yang membahas tentang mengembangkan penjualan melalui digital marketing. Saat ini saya sudah bersama fasilitator yang merupakan seorang profesional di bidang sales, marketing, service excellence, dan brand awareness and development, yaitu Ibu Reni Saraswati. Beliau juga berpengalaman sebagai konsultan bisnis pada beberapa perusahaan di Asia Tenggara, yaitu di bidang kesehatan, FMCG, konstruksi, dan lain-lain. Saat ini, Ibu Reni secara aktif memberikan berbagai pelatihan di Foster and Bridge Indonesia. Baik, saat ini saya sudah terhubung dengan beliau, langsung saja kita sapa. Halo Ibu Reni, apa kabar Ibu? Baik, syukurlah sehat Mbak. Baik Bu, sebelumnya terima kasih telah berkenan untuk sharing bersama Foster and Bridge Indonesia. Sebelum masuk ke materi pembahasan, mungkin sahabat profesional di rumah ingin tahu mengenai apa aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh Ibu Reni. Silahkan Bu. Iya, saya sehari-hari ini ya sibuk bekerja aja sih, jualan, sales ya, terus ya mengurus rumah, mengurus anak, udah itu aja sih. Baik Bu, seperti yang kita tahu, seiring dengan kemajuan teknologi, tren di dunia bisnis juga semakin berkembang. Salah satunya adalah tren digital marketing. Meningkatkan sales dengan memanfaatkan dunia digital terbukti efektif dan sangat efisien baik dari sisi budget maupun waktu. Para pelaku usaha berlomba-lomba merebut hati konsumen mereka melalui berbagai channel online. Lalu, seberapa penting sebuah digital marketing sehingga perlu diterapkan dalam bisnis dan apa saja yang harus diperhatikan? Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, boleh dijelaskan terlebih dahulu Ibu apa itu digital marketing dan apa saja jenis-jenisnya? Silakan Bu. Oke, digital marketing hari ini kita bicarakan ya. Digital marketing seperti yang kita ketahui itu tindakan untuk promosi, yang pasti kita mempromosikan, memperkenalkan barang dan jasa kita. Banyak macamnya yang pasti. Zaman dulu mungkin lebih ke email gitu kan, lebih ke search engine seperti Google, Yahoo, apalagi ya Bing ya mungkin ya, terus banyak lagi ya search engine. Kalau sekarang mungkin macamnya lebih bervariasi gitu. Kalau dulu blog udah ada ya dari zaman dulu ya. Kalau sekarang ada sosial media, udah pasti karena kita udah pakai banget ya sosial media. Jadi channelnya sih bertambah gitu. Lebih ke arah seperti itu sih. Kita juga pada saat digital marketing ada yang bentuknya iklan, ada yang bentuknya ya SEO yang biasa gitu, yang organik maupun yang kita menggunakan jasa SEO sendiri. Jadi kalau dibilang macamnya apa aja, banyak sekali macamnya, bervariasi. Channel-channelnya bisa juga kerjasama dengan browser dari HP, banyak sekali ya. Terus juga dari media chat juga bisa. Gitu. Itu sih banyak untuk yang digital marketing, channel-channelnya dan tipe-tipenya. Oke, terima kasih Bu. Dari beberapa jenis digital marketing yang sudah Ibu sebutkan tadi, mana yang efektif untuk penjualan dan mana yang efektif untuk meningkatkan sebuah brand Bu? Jadi kalau mau ngomong efektivitas, semuanya efektif pasti. Cuman mesti kita ketahui dulu bentuknya tuh seperti apa sih yang namanya digital marketing. Jadi digital marketing itu disebutnya kan through the line ya. Maksudnya itu dia bisa melakukan promosi atau brand awareness. Bisa juga dia melakukan untuk penjualan gitu, untuk tujuan penjualan. Nah, itu kalau bahasa advertising itu below the line sama above the line. Jadi di atas untuk promosi brand itu above the line, yang below the line itu adalah untuk penjualan. Jadi seperti corong ya, dia akan mengerucut gitu kan, dari pertama kita memperkenalkan produk barang dan jasa sampai dengan bagaimana mensortir itu si customer yang melihat produk kita ini akan melakukan pembelian gitu kan. Nah, segi efektivitasnya itu semuanya sih kalau kita taruhnya di tempat yang tepat ya pasti efektif. Nah, efisien atau enggaknya itu juga tergantung bagaimana kita menempatkannya. Jadi kalau misalnya kita
seperti search engine gitu ya, dia lebih kayak iklan kita di jalan, pembeli jalan di jalanan besar, dia akan lihat toko kita di kanan dan kiri. Nah, kalau untuk yang modelnya iklan yang benar-benar dikerucutkan atau spesifikasikan untuk target market tertentu, yaitu lebih ke arah kita mengerucutkan kembali untuk lebih ke spesifik target kita. Jadi masalah dia efektif dan efisiennya kita harus lihat lagi modelnya seperti apa, kayak gitu. Ditempatkan di tempat yang tepat gitu. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu. Ternyata banyak kemudahan dan manfaat yang dapat kita peroleh ya Bu dari promosi online. Iya. Lalu apa saja yang harus kita perhatikan agar promosi yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan hasilnya maksimal Bu? Nah, kalau untuk promosi tepat sasaran itu kita mesti tahu dulu diri kita siapa. Jadi pertama kita harus melakukan pengenalan terhadap diri sendiri. Jadi kayak organisasi kita seperti apa, barang dan jasa kita seperti apa, bagaimana itu menjadi solusi buat si target market kita. Lalu spesifik ya, jadi kita kenal diri kita dulu secara utuh gitu, lalu kemudian kita kenal si target market kita. Si target market kita seperti apa gitu loh, maksudnya yang spesifik mungkin kalau apakah dia bentuknya organisasi B2B ataukah dia bentuknya perorangan ya B2C atau C2C gitu kan, tergantung siapa gitu loh target market kita mesti kenal. Dan dari situ juga kayak B2B kita breakdown lagi, ini perusahaan menengah kah, kecil kah, atau perusahaan besar, lalu bidang industri apa, lalu kemudian dari bidang industrinya kita masih breakdown lagi, apakah industrinya itu sistem penjualannya dia wholesale atau sistem perorangan, kita perlu tahu sampai sedetail itu gitu. Dan kalau untuk yang perorangan, yang ke customer langsung, kita perlu tahu, kita misalnya tahu laki-laki perempuan usianya berapa, lalu dikerucutin terus, jadi kita tahu sampai sedetail mungkin tentang si customer kita gitu. Nah dari situ ya kita baru bisa melakukan promosi dengan lebih efektif ya, dan lebih yang pasti targetnya kita tercapai gitu. Lalu kesalahan umum apa saja yang sering terjadi di awal kita memulai melakukan promosi melalui media digital? Kesalahan yang sering terjadi itu adalah kita misplace ya, salah tempat. Jadi kita tujuannya untuk meningkatkan penjualan kita, rate penjualan, tapi kita taruhnya di promosi untuk pengenalan brand. Jadi secara umum, secara general kita taruhnya. Jadi itu jadi salah gitu loh. Kita targetnya harusnya tujuannya untuk mengerucutkan di mana kita bisa lebih spesifik ke target market, tapi ternyata kita lemparnya ke masyarakat yang luas gitu. Dan itu yang umumnya terjadi, itu hanya karena biasanya ya diiming-imingi bahwa promosinya bagus gitu, dan main masukin aja promosinya atau iklan yang sembarang iklan aja, tapi tidak dispesifikkan dengan targetnya, atau sudah spesifik targetnya tapi tidak sesuai dengan yang sesungguhnya target market kita apa, hanya karena kita tidak mengenal si target market kita. Itu sering terjadi sih. Baik, terima kasih Bu Reni. Tapi sebelum kita lanjut, bila izin iklan terlebih dahulu ya Bu. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video kami, silahkan di like dan di subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia agar mendapatkan update video terbaru dari kami, dan jangan lupa untuk share ke sahabat profesional yang lainnya ya. Baik Ibu Reni, terima kasih sudah menunggu, dan kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Ibu. Pada saat kita ingin menentukan channel promosi terbaik untuk produk kita, apa saja yang harus kita perhatikan ya Ibu? Yang perlu kita perhatikan supaya dia yang terbaik gitu ya, channelnya ya pasti kan ya target yang itu yang tadi kita bicarakan, target marketnya. Nah dengan itu kita bisa tahu nih kecenderungan mereka dalam berinteraksi dengan media digital itu apa aja gitu ya. Mungkin orang-orang kan kita bisa lihat dari segi umur aja lah ya, kelihatan gitu ya generasi apa yang kita targetkan, apakah itu milenial ataukah itu Gen Z gitu ya, generasi Z gitu ya kan, yang mana yang kita targetin gitu loh, karena kecenderungan mereka menggunakan media digital ini, gadget itu beda gitu loh. Ada misalnya kayak sosial media aja kan, kalau untuk generasi tertentu yang milenial mungkin Facebook, apalagi itu Instagram gitu ya, TikTok mungkin dikit, berapa persen gitu kan. Untuk yang Gen Z itu seperti apa, yang mungkin pakai Instagram, TikTok, masih pakai LinkedIn mungkin, atau yang
milenial ya, yang mungkin yang generasi yang muda mungkin LinkedIn pakai berapa persennya kan kita harus tahu gitu kan. Jadi channel-channel itu kita mesti perhatikan lagi gitu, biar masuk ke channel yang tepat, intinya gitu. Jadi target marketnya, kita balik lagi ke target marketnya seperti apa, kecenderungannya seperti apa, baru kita bisa menentukan channel yang tepat buat si target market kita ini. Lalu bagaimana cara menentukan besaran budget serta indikasi keberhasilan promosi online yang kita lakukan tadi? Nah, kalau besarnya budget itu kan umumnya berapa? 5 sampai 10 bisa, jadi tergantung perusahaan kebijakannya ya. Mungkin bisa 3% dari total pendapatannya gitu kan. Nah, dari situ ya kita ya balik lagi, tadi kan saya bilang kecenderungan menggunakan digital, produk digital itu kita tuh beda-beda gitu kan, tiap orang, tiap target market beda-beda. Nah, dari mereka itu kira-kira biasanya kecenderungan misalnya generasi milenial tuh kebanyakan pakai Facebook misalnya. Facebook itu ya berapa persen, dan ini berapa persen. Nah, itu dialokasikanlah ke persenan itu semua gitu. Jadi jangan semuanya kita ternyata salah target, kita punya budget banyak besar, kita masukin ke media atau channel yang salah gitu. Jadi kita harus pakai si budget itu sesuai dengan persentase atau sesuai dengan bobot masing-masing gitu. Sebenarnya gitu sih. Terkadang karyawan sebuah perusahaan melakukan promosi produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan tempat mereka bekerja melalui WhatsApp pribadi atau sosial media mereka. Menurut Ibu, bagaimana sebaiknya pemanfaatan sosial media pribadi apabila ingin digunakan sebagai media penjualan produk atau jasa dari perusahaan tempat kita bekerja, Bu? Kalau untuk penggunaan media sosial atau channel-channel pribadi ya, itu kita perlu memperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, apakah kontak kita ini ataupun orang-orang yang berhubungan sama kita merupakan target market si usaha kita ini gitu loh, baik perusahaan maupun perorangan ya. Apakah mereka target marketnya? Karena kalaupun kita menggunakan sosial media kita tapi bukan orang-orang yang ada di sekeliling kita atau yang jadi friends kita, follower kita itu bukan target market kita, itu agak susah gitu. Itu agak susah untuk kita mendapatkan apa yang kita harapkan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang ternyata rekan-rekan kita, target kontak kita itu ada yang merupakan target market kita, mungkin berapa persennya atau banyak mungkin ya cenderungannya, kita bisa menggunakan, tapi kita harus tahu DNA dari si perusahaan yang tempat kita bekerja ataupun usaha kita sendiri. Jadi misalnya kita sebagai sales gitu ya, kita kerja di sebuah perusahaan itu kan pasti punya namanya identitas gitu kan. Apakah kita bisa melekatkan identitas itu kepada diri kita gitu, karena itu penting sebagai seorang sales dan juga perusahaan, karena si customer akan melihat kita itu sebagai perusahaan, kita cerminan perusahaan. Jadi kayak misalnya nih ada beberapa perusahaan yang mengharapkan si salesnya itu kalau menggunakan account pribadi, dia harus menggunakan template yang sudah disediakan sama perusahaan. Contohnya mungkin profile picture-nya itu harus sama, cara dia ngomong dengan orang tuh harus sama, terus cara dia address si customer-nya, calon pembeli, dan bagaimana dia menyebut atau addressing themselves gitu, orang dia pribadi gitu. Itu ada kode etiknya, ada gimana standarnya lah intinya. Nah, kalau kita pakai channel pribadi dikhawatirkan tuh itu mix up gitu. Jadi kita tidak mampu untuk memenuhi standar perusahaan. Di satu sisi kita juga sebagai diri kita pribadi gitu. Maksudnya itu ada yang konflik atau enggaknya gitu. Kalau seandainya kita semua gitu ya bisa memenuhi standar tersebut, saya rasa nggak ada masalah untuk menggunakan channel pribadi gitu. Tapi kalau kita nggak bisa memenuhi itu agak sedikit konfliktif gitu loh. Misalnya harusnya kita berhubungan dengan pembeli dengan cara seperti apa, memanggilnya ibu, bapak gitu. Ternyata itu teman kita gitu. Jadinya kan lebih casual gitu. Nah, itu tergantung. Kalau memang perusahaannya atau usaha kita itu casual yang bisa seperti teman, ya mungkin nggak ada masalah sebenarnya gitu. Baik Bu, saat ini kita akan masuk ke dalam pertanyaan terakhir kita di sesi kali ini ya Bu. Sebagai pertanyaan penutup, apa saja tips untuk sahabat profesional agar promosi yang dilakukan melalui digital marketing bisa optimal ya Bu?
Ya kalau untuk optimal ya seperti yang tadi kita bahas ya, maksudnya kita kenal diri kita segala macam gitu ya, sampai persentase di mana kita harus meletakkan promosi kita itu gitu kan. Tapi yang paling penting kalau saya mau kasih tipsnya itu sih, kita harus tidak gampang menyerah dan konsisten, karena sosial media atau media digital itu perlu konsistensi. Sama sih, maksudnya advertising di mana-mana harus ada konsistensi. Jadi kalau misalnya frekuensi kita promosi itu harus kita tahu. Jadi jangan sampai tiba-tiba di jalan kita hilang gitu, kehilangan arah. Itu bahaya sekali untuk namanya advertising gitu. Jadi advertising ataupun marketing ya. Jadi kita harus punya timeline dan juga benar-benar konsisten dalam menjalankannya, itu sih. Baik Ibu Reni, terima kasih Bu atas penjelasan dan waktunya. Pertanyaan tadi menutup sesi kita kali ini mengenai mengembangkan penjualan melalui digital marketing. Semoga kita bisa bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan topik yang menarik lainnya. Semoga tetap sehat dan sukses selalu Ibu. Dan semoga sahabat profesional dapat mengambil manfaat dari video ini. Ya, semoga. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video kami, jangan lupa di like dan di subscribe agar sahabat profesional tidak ketinggalan update video terbaru dari kami, dan juga di share ke sahabat profesional lain untuk merasakan manfaat dari video Foster & Rich Indonesia. Dan apabila sahabat profesional mempunyai masukan terhadap topik-topik yang akan dibahas dalam Connecting Time berikutnya, silahkan ketik masukannya di dalam komentar di bawah ini ya. Sampai bertemu kembali di Connecting Time selanjutnya dengan tema yang menarik lainnya. Terima kasih, bye-bye.